Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Setelah tinggal di rumah Nyai Wulung dan Ki Wulung, Sukmo benar-benar mencari dirinya sendiri yang saat ini terasa hilang. Bocah kecil itu memang seperti dewasa karena selama ini dia telah digembleng oleh bapak dan ibunya dalam ilmu silat. Walaupun ilmu silat itu dalam taraf-taraf dasar, namun telah membuat bocah itu semakin keras, bandel dan ulet sekali. Segala sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dia tentang. Demikian pula ketika dia menghadapi kakeknya. Mulai belajar dari ilmu yang paling dasar yang diturunkan Ki Wulung kepadanya. Pada saat dia disuruh mandi di Perigi, maka dengan keras dia menolak. Jadi, kau tidak mau mandi di Perigi itu, Sukmo? Maafkan aku, Kek. Karena aku tidak bisa menuruti apa yang kakek inginkan. Aku ingat pada bapak dan ibu melarangku mandi di siang hari. Oh, iya. Baiklah. Apabila kau tidak mau mandi di Perigi ini, kakek tidak akan mandi di Perigi ini. Kakek tidak akan memaksamu. Aku bangga memiliki cucu sepertimu, Sukmo. Wah, kau ternyata anak yang baik sekali. Sekali berjanji, kau akan memegangnya sepanjang hidupmu. Wah, kakek bangga, Ger. Bangga sekali. Ya, aku kira apa yang kakek duga selama ini benar. Tetapi kau bukan anak bandel. Kau bukan anak nakal seperti yang kakek kira sebelumnya. Tetapi kau adalah anak yang taat, anak yang baik, dan mengerti apa yang harus kau lakukan. Maafkan Sukmo, Kek. Sukmo bandel sekali. Oh, tidak, Ger, tidak. Kau bukanlah anak yang bandel, tetapi kau anak yang baik. Kau anak yang patuh pada nasihat orang tua. Kakek sekarang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Sekarang kau boleh melanjutkan apa yang kau inginkan. Kakek telah mengajarkan 3 jurus ilmu bela diri. Dan kau boleh mengembangkan 3 jurus-jurus itu sebelum kakek menambahkan jurus-jurus yang lain. Mengapa kakek mengajarkan seperti apa yang pernah diajarkan bapak dan ibu? Sukmo sudah tahu semua itu. Sukmo, semua ilmu pengetahuan yang kau ketahui tidak akan ada manfaatnya apabila tidak kau pelajari dengan baik. Ilmu yang sudah kau peroleh itu harus diulangi. Ulangi dan diulangi. Diulangi bukan hanya bermanfaat untuk menghafalkannya, tetapi proses pengulangannya itu akan membuatmu bisa lebih menghargai dirimu sendiri. Karena dalam pengulangan itu, kau bisa mengembangkannya, menambahkannya dengan baik. Nah, lihatlah, kakek ingin berendam dalam Perigi ini seorang diri. Ku minta kau mengamati apa yang kakek lakukan. Ki Wulung tanpa menunggu jawaban Sukmo langsung turun ke Perigi dan membenamkan dirinya di dalam air tanpa melepaskan busananya. Apa sebetulnya yang diinginkan kakek? Aku tidak tahu.
Aku benar-benar tidak mengerti apa yang diinginkannya. Kakek, ia seorang yang arif. Ia menegurku dengan cara yang halus. Aku yakin kakek melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak perlu kulakukan. Kakek hanya menguji. Iya, menguji kesetiaanku. Kakek, kau baik hati. Mengapa ia tidak muncul-muncul? Lama sekali ia berendam dalam air. Ia menyelam lama sekali. Haruskah aku turun? Mengapa kakek bisa tahan lama menyelam di air? Masih bersama Sandiwara Dewasa. Kek, Sukmo, apa yang kau perhatikan ketika kakekmu turun di air? Apa, Nger? ketika kakek turun di air, aku melihat gelombang-gelombang air itu beriak sesuai dengan gerakan tubuh kakek. Riak itu membentur dinding-dinding pergi lereng-lereng bukit ini. Lalu, gelombang-gelombang itu saling berbenturan dan terus berbenturan. Akhirnya, gelombang-gelombang itu lenyap. Lebih-lebih ketika kakek menyelam di perigi itu. Lalu, apa yang kau lihat ketika kakek menyelam? Yang kulihat, gelombang-gelombang itu makin membesar, lalu lenyap sama sekali ketika tubuh kakek lenyap di bawah air. Terus, Ger, apa yang kau rasakan? Aku cemas sekali, cemas. Apabila kakek tidak bisa kembali lagi, aku takut kalau kakek tenggelam dan tidak bisa kembali di sini. Wah, Ger, itu jelas tidak mungkin. Itu jelas tidak mungkin, Ger. Apa yang telah kita lakukan akan bermanfaat di kemudian hari. Demikian pula dengan apa yang kakek lakukan. Apakah lama kakek di dalam air? Iya, kakek lama sekali berada di dalam air. Aku cemas sekali, Kek, karena kau tidak muncul-muncul. Iya. Dalam hati manusia seringkali timbul kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan. Nah, untuk itu kita harus bisa melatihnya, Ger. Bagaimana melatih diri kita, Kek, supaya kita tidak punya kecemasan dan keraguan-raguan? Keraguan-raguan, kecemasan, dan ketakutan selamanya akan tetap tinggal dalam hati manusia. Keraguan itu akan lenyap apabila manusia itu sudah mati, Ger. Sukmo benar-benar belum mengerti apa yang diinginkan kakeknya. Dia hanya diam, memandang sekilas kakeknya yang basah kuyup. Lalu dia bangkit mencoba memahami apa yang diucapkan kakeknya. Sukmo kembali memandang kakeknya dengan tajam. Manusia akan selalu dihinggapi kecemasan, keraguan, dan ketakutan. Iya, siapapun namanya manusia, selama ia di dalam pihak yang tidak benar, maka keraguan, kecemasan, dan ketakutan selalu tersimpan dalam hatinya. Ketika hal itu merupakan penyakit yang harus disingkirkan. Tetapi kau akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, Ger. Asal kau bisa mengalahkan 3 hal itu. Bisa menyingkirkan keraguan, kecemasan, dan ketakutan dalam hidupmu. Untuk apa kekuatan, Kek? Apabila aku tidak berkelahi, aku tidak boleh menentang musuh-musuhku, dan aku tidak boleh membunuhnya. Lebih baik, aku tidak melakukan apa-apa. Oh, tidak, Ger, tidak. Kau jangan salah duga. Kau salah pengertian. Kakek senang sekali apabila kau benar-benar tahu apa yang sebetulnya ada dalam hatimu. Menurut Bapak dan Ibu, kakek adalah seorang pendekar. Pendekar pilih tanding yang senantiasa menemani Ki Gede Mataram. Bahkan, semasa Senopati menjadi raja, kakek senantiasa ikut dengannya.
Hingga akhirnya kakek mengundurkan diri. Dari mana kakek mendapatkan kekuatan seperti itu? Ger, di dunia ini tidak ada yang kuat. Tidak ada. Kecuali satu hal. Apakah satu hal yang paling kuat itu, Kek? Apakah ombak di laut? Atau badai yang sedang mengamuk? Atau gunung yang sedang meletus? Apakah sebetulnya yang paling kuat di dunia ini? Kekuatan di dunia ini hanya ada di dalam hati manusia. Nah, kekuatan itu ialah kejujuran. Kejujuran? Kenapa bisa begitu, Kek? Ya, hanya kejujuranlah yang membuat manusia teguh di dalam melangkah. Karena dengan kejujuran itulah, maka manusia melangkah dimanapun ia berada, berani membela segala kebatilan, membela segala-galanya. Lain halnya apabila manusia itu tidak jujur, maka ia akan dikejar oleh perasaan cemas, ragu, dan takut. Demikian pula dirimu. Apabila kau tidak menyimpan kejujuran dalam hatimu, maka kau sudah kalah, Ger. Kau tidak memiliki kekuatan lagi. Kau lemah. Lemah bagaikan daun-daun layu. Daun-daun jati yang runtuh di saat musim kemarau. Kek, aku selalu berusaha untuk jujur. Tetapi seringkali aku disalahkan. Menyalahkan orang jujur sama artinya menguji sejauh mana kejujuran itu kau pegang, Sukmo. Apabila bapak dan ibumu seringkali kurang mempercayai dirimu, bukankah karena apa yang kau lakukan seringkali tidak berkenan di hati mereka? Semuanya serba sulit, Kek. Sulit sekali. Ger, cucuku, tidak ada yang sulit di dalam hidup ini. Apabila kita bersabar untuk melakukan sesuatu, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan. Nah, teruslah kau belajar. Sekarang kau boleh pulang. Nanti kita lanjutkan lagi. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Sebetulnya, aku tidak tega melepaskan Sukmo tinggal bersama kakeknya. Tetapi kita benar-benar kewalahan. Ya, aku kangen sekali, Kakang. Bagaimana kalau besok pagi kita menyusul ke Karanganyar? Aku juga punya pikiran seperti itu. Aku kangen sekali pada Sukmo. Sudah beberapa pekan ia tinggal di rumah kakeknya. Kalau ia tetap bandel seperti itu, pasti ayah kewalahan. Ia benar-benar bandel, tetapi pintar sekali. Apa yang kita ajarkan kepadanya, cepat sekali ia tangkap. Aku yakin ia akan jadi orang yang besar. Dia berpendirian teguh. Aku jadi malu sekali tentang rencana itu. Kenapa mesti malu, Kakang? Bukankah kita ingin mencari kebenaran? Aku malu karena aku tidak percaya pada kejujuran anak kita sendiri. Sukmo, dia anak yang jujur. Tetapi mengapa kita tidak percaya kepadanya? Kalau kita mempercayainya, tentu saja dia tidak memberontak. Sudahlah, Kakang. Semuanya itu sudah terjadi. Kita lebih baik memperbaiki apa yang selama ini kita lakukan. Sekarang, apa yang kita berikan pada Sukmo, dia menuntut jauh lebih berat dari latihan-latihan yang kita berikan kepadanya. Semuanya telah dikuasainya. Tetapi akhirnya dia bandel. Ilmu silat yang kita berikan kepadanya bukannya digunakan untuk kebaikan, tetapi selalu digunakan untuk berkelahi. Aku pun tidak bisa menyalahkannya, Wari. Satu pihak kadang-kadang kita ingin memaksakan dirinya. Dia itu masih kecil, tetapi kita paksa untuk berpikir seperti orang dewasa. Akibatnya, dia dewasa sebelum waktunya. Kakang, aku kangen sekali pada Sukmo. Sudahlah, ayo tidur. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Nini Warih dan Ki Warih
akhirnya membaringkan dirinya di pembaringan. Mereka berusaha memejamkan mata, tetapi dalam bayang-bayang pikirannya, nampaklah anak lelaki satu-satunya yang kini telah dititipkan pada kakeknya di desa Karanganyar. Nini Warih tidak bisa melupakan anaknya yang telah beranjak remaja itu. Anaknya yang nakal, cerdas dan bandel sekali itu. Sementara itu, pada suatu sore, Sukmo berada di padang rumput. Dia duduk di bawah pohon, duduk sambil memandang cakrawala langit yang luas sekali. Kau sudah kenyang, Pelong? Kau sudah kenyang? Dan kau Hitam? Apakah kau juga sudah kenyang? Baiklah, ayo, ku ajak kau ke perigi dulu. Kalian harus minum. Setelah itu kita pulang. Ayolah, ikuti aku. Kita ke perigi. Me. Sukmo, ia begitu menyayangi kambing-kambingnya. Ternyata dia memang anak yang pintar. Tidak pernah mengecewakan binatang-binatang peliharaannya. Ia mengajak mereka ke perigi. Minum sepuas-puas hati kalian. Jangan berhenti sebelum kalian puas. Ayo, minumlah. Sementara aku akan mandi dulu. Sebentar lagi matahari akan tenggelam. Aku akan mandi dulu ya. Kalian minumlah. Ketika Sukmo menggiring kambing-kambing ke perigi dan memberi mereka minum dengan puas, maka dia kemudian segera mandi. Udara segar sekali. Terlebih air di perigi itu sangat dingin. Kambing-kambing domba piaraan Sukmo berbaring di rerumputan tak jauh dari perigi selama penggembalanya sedang mandi. Sukmo senang sekali memperhatikan binatang-binatang piaraannya, sangat menyayanginya. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Serigala. Oh, aku harus cepat-cepat membawa kambing-kambingku pulang. Mbe. Ayo kita pulang. Ayo, cepat kita pulang. Ayo, kita pulang. Lari. Ayo. Kita harus lari. Kita harus meninggalkan tempat ini. Ayo, Mbe. Ayo Hitam, Pelong. Ayo cepat, pulang, Mbe. Sukmo berlari di depan kambing-kambingnya. Sambil memanggil piaraannya, dia terus berlari. Piaraannya mengikutinya dari belakang. Dia terus berlari kejar-mengejar dengan kambing-kambingnya. Kambing-kambing itu begitu akrab dengan penggembalanya. Sementara itu, beberapa ekor serigala telah membuntuti, mengejar ke arah Sukmo dan kambing-kambingnya yang berlari. Ayo, kalian harus cepat pulang. Ayo, aku akan menghadapi serigala-serigala itu. Sukmo mengeluarkan ketapelnya. Pantingnya segera diisi dengan batu dari dasar sungai. Dan dia mulai memelantingkan batu-batu itu dengan pelantingnya. Beberapa ekor serigala menjerit dan melengking, roboh karena kepalanya pecah oleh pelanting itu. Mampuslah kau! Iya! Mampuslah kau! Iya! Mampus kau!
Maka 3 ekor serigala itu pun roboh terkena pelanting Sukmo. Sukmo segera berlari mengejar kambing-kambingnya yang telah mendahuluinya. Kini hatinya tenang karena dia dapat mengamankan piaraannya dari serangan serigala hutan. Hei, ada apa? Ada apa? Kambing-kambingmu berlari lebih dulu dari kamu, Ada apa, Nger? Segerombolan serigala, Kek. Segerombolan serigala menyerang mereka. Di mana serigala-serigala itu? Aku telah memelantingnya. Ketapel mereka. 3 ekor serigala mati. Di mana kau gembalakan kambing-kambingmu? Jangan terlalu jauh kalau mengembalakan kambing, Ger. Nanti kalau ada serigala seperti itu, kau bisa celaka, Sukmo. Tapi serigala-serigala itu telah mampus, Kek. Aku telah berhasil menghadapi serigala-serigala jahat itu. Mereka bermaksud ingin menerkam kambing-kambing kita. Tetapi, ya, untunglah aku bisa menghadapi dan membereskannya. Iya, Nger. Kau harus hati-hati. Kau tidak boleh sembrono. Apalagi menggembalakan kambing-kambingmu di pinggir hutan. Di sana masih banyak serigalanya. Hati-hatilah, Nger. Aku sudah hati-hati, Kek. Ketika pulang dari perigi, tiba-tiba banyak serigala bermunculan dari balik hutan. Aku tidak tahu kenapa mereka menyerangku. Tapi mereka pun tahu akibatnya. Ya. Kalau kau tidak berhasil membunuh serigala itu, masih terus bersama apa Sandiwara jadinya, Radio Nger? 91. Sudah sana, tubuhmu kedinginan habis mandi. Sana, berdiam di pawon. Hangatkan dirimu di perapian. Sukmo segera meninggalkan kakeknya. Dia menuju ke dapur, di mana terdapat perapian atau bediang. Mereka menamakan bediang atau perapian itu dengan istilah pawon. Sukmo duduk sambil memeluk lututnya. Sepotong ubi dia masukkan dalam bara perapian itu. Tiga ekor serigala itu telah mampus oleh pelantingku ini. Pasti serigala-serigala itu berpesta makan daging kawannya sendiri. Aku berhasil menyelamatkan kambing-kambingku. Serigala-serigala itu mengerikan sekali. Ganas. Aku tertarik sekali. Besok pagi aku ingin melihatnya. Apakah bangkai-bangkai serigala itu masih ada atau tidak? Oh, Kek. Ada apa, Nger? Ada apa? Apakah dosa, Kek, apabila aku telah membunuh serigala-serigala itu? Seharusnya kau tidak perlu membunuh binatang-binatang itu, Nger. Mengapa aku tidak boleh membunuhnya, Kek? Kalau aku tidak membunuh serigala-serigala itu, tentu saja kambing-kambingku akan diterkam dan dimakan mereka. Binatang-binatang liar seperti itu gampang untuk menuduhkannya. Gampang? Iya. Kau pasti bisa mengalahkan binatang-binatang liar seperti serigala tanpa menyentuh mereka. Bagaimana caranya, Kek? Kakek selama ini tidak pernah mengajarkan sesuatu padaku hingga aku bisa mengalahkan binatang-binatang liar seperti serigala yang telah kubunuh. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Beberapa saat lamanya kau di sini. Kakek menjadi bangga sekali padamu, Nger. Karena mulai belajar mengenali dirimu sendiri. Untuk itu, kalau kau ingin tahu bagaimana caranya mengalahkan serigala tanpa menyentuhnya, ayo, ikutlah kakek. Ki Wulung mengajak Sukmo menuju ke pinggir hutan. Suasana malam itu sunyi dan lengang sekali. Tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya. Sukmo bergidik ketika mendengar lolongan serigala tak jauh dari tempatnya. Kau
Kau takut pada serigala-serigala itu, Sukmo? Aku tidak takut, Kek. Aku hanya ngeri. Ngeri sekali. Serigala-serigala itu liar sekali. Dan ia tidak pandang bulu. Kalau lapar, ia bisa mencabik-cabik apa saja. Tidak pandang hewan atau manusia. Perhatikanlah, Ger. Perhatikanlah di sana itu. Di mana, Kek? Di bawah pohon jati yang besar itu. Lihatlah di sana. Masih bersama Sandiwara Radio Pasang 91. cahaya, Kek. Oh, sinar apakah itu, Kek? Tentu saja sepasang sinar merah itu muncul dari mata serigala, Ger. Oh, serigala. Iya, serigala lapar yang mulai memperhatikan kita. Kek, Kau tidak perlu takut, Sukmo. Serigala macam itu tidak akan berani menyentuh kita. kata kakek, serigala itu lapar. Bagaimana mungkin tidak ingin mencabik-cabik kita? Ya pasti haus darah, Kek. Tidak selamanya serigala yang lapar haus darah, Sukmo. Itu apabila kita bisa meladeninya dengan baik. Tetapi kalau kita tidak bisa meladeninya dengan baik, ya tentu saja kita akan menjadi korban. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Kek? Sukmo, kita tidak perlu melakukan apa-apa. Tidak perlu melakukan apa-apa. Ya, Bagaimana mungkin, Kek? Lihatlah, Kek. Sinar merah itu bergerak-gerak menuju kemari. iya, serigala itu menuju kemari, Ger. Sukmo bergidik karena sepasang mata merah bercahaya itu perlahan-lahan menghampirinya. Dia lalu mundur beberapa tindak di belakang kakeknya, sementara Ki Wulung hanya bersedekap. Dia diam, bibirnya komat-kamit membaca mantra. Sono wono tan piso nyawanging suna. Sono wono tan kendat sih panglimunan. Sono wono ing dalu Masih sumingkir. bersama Yen Sandiwara ora Radio kepingin 91. pecah. Sono wono sumingkiro. Sumingkiro. Anjing hutan, pergilah. Jangan mengganggu manusia. Kalau kau tetap maju, kau akan mati. Anjing hutan, minggirlah. Kakek, Iya, binatang itu pergi dari sini, Sukmo. Dia tidak akan mengganggumu. Dia tidak akan mengganggu kita. dia tidak akan menggangguku kalau kakek bersamaku. Kalau aku sudah sendirian bagaimana, Kek? Satu-satunya jalan untuk mengusir binatang itu adalah dengan memelanting kepalanya atau menjepret matanya. Setiap makhluk hidup, ia butuh makan, Sukmo. Dan setiap makhluk hidup punya makanannya sendiri-sendiri. Ada yang suka makan daging, ada yang suka pada dedaunan dan rerumputan. Ada pula yang suka makan buah-buahan. Tetapi ada pula yang hanya makan serangga. Nah, semuanya itu diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa dengan adil. Semuanya memiliki sifat dan tabiat masing-masing. Untuk itu, kita harus bisa banyak belajar pada mereka. Bagaimana mereka bisa hidup? Tapi banyak serigala yang tega makan temannya sendiri, Kek. Sukmo. Bukan hanya serigala yang doyan makan sesamanya. Tetapi manusia pun kadang-kadang selalu memangsa sesamanya. Kau tahu itu, Sukmo? Apa maksud kakek? Bagaimana mungkin manusia makan manusia? Di zaman seperti ini, kau bisa memperhatikan apa yang terjadi di sekelilingmu, Sukmo. Kau pernah melihat peperangan,
Tentara Mataram yang menuju ke Kediri di bawah pimpinan Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati. Hah? Kau melihatnya bukan? Ketika kau umur 4 tahun, masih digendong bapakmu. Hah? Iya kek, aku tahu. Jadi seperti itukah yang dilakukan bapak apabila nanti tinggal di Mataram? Oh tidak, Ger, tidak. Bapak dan ibumu akan ke Mataram tidak untuk menjadi prajurit, tetapi mereka akan menjadi abdi dalam di dalam istana. Mereka hanya melayani Kanjeng Sinuwun Panembahan Nyokrowati. Panembahan Nyokrowati? Iya, Ger, iya. Karena Kanjeng Sinuwun Panembahan Senopati Engalogo telah meninggal, maka Kanjeng Sinuwun diganti putranya, yaitu Raden Mas Jolang. Ia telah dipilih sebagai Pangeran Adipati Anom. Nah, beberapa waktu yang lalu telah dilantik oleh Gusti Kanjeng Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi untuk menjadi raja di Mataram. Kek, masih bersama apakah orang seperti aku ini bisa menjadi raja? Oh, ya tidak, Ger. Kita ini kan kawulo alit, orang-orang kecil. Golongan kecil tidak mungkin duduk di istana menjadi seorang raja, Ger. Oh, tidak, Ger. Kita ini telah memiliki sesuatu yang telah diberikan Yang Maha Kuasa. Kalau telah diciptakan sebagai kawulo, mana mungkin kita bisa menjadi raja? Oh alah, jangan mimpi, Ger. Tapi Sukmo ingin, kek. Sukmo ingin menjadi raja. Sukmo, kau pikir menjadi raja itu gampang apa? Hah? Iya, kalau aku sudah besar nanti, kalau aku sudah dewasa, aku akan menjadi raja, kek. Jangan begitu, Ger. Kita ini harus nerimo ing pantun. Nerima dengan tulus bagian kita masing-masing. Kita tidak boleh merampas hak milik orang lain. Menjadi raja, lagi pula juga tidak gampang, Ger. Selain menjadi seorang pembesar agung, ia juga menjadi seorang pemimpin, pemuka, pengayom, dan ia harus menjadi suri tauladan bagi kaumnya, bagi seluruh rakyat Mataram, Ger. Dan kita tidak mungkin bisa melakukannya karena kita memang dilahirkan untuk menjadi rakyat kecil. Kok bisa begitu ya, kek? Mengapa menjadi raja harus turun-temurun? Itu tidak adil namanya. Ger. Adil atau tidak, memang demikianlah apa yang harus terjadi, Ger. Kakek waktu masih kecil juga pernah bermimpi menjadi seorang raja. Ya, itu waktu kakek kecil sebesar kamu ini. Tetapi setelah kakek besar, dewasa, dan tua seperti ini, kakek semakin sadar akan kenyataan hidup ini, Ger. Bahwa setiap manusia telah ditakdirkan menjadi bagian-bagian terkecil. Kita tidak bisa menjadi raja, Ger. Jika ada orang yang menjadi raja, maka ada pula yang menjadi kawula. Dan kalau semuanya ingin menjadi raja, lalu siapa yang mau menjadi abdinya? Siapa? Kalau ada majikan, ya tentu saja harus ada buruh. Kalau ada raja, ya tentu saja harus ada pula rakyat. Kalau ada pemimpin, harus pula ada bawahannya. Keadaan seperti itulah, Ger, yang tidak memungkinkan kita duduk di singgasana istana. Sukmo memandang kakeknya dalam kegelapan malam. Sinar bintang gemintang menyinari wajah keriput di depannya. Dia mendengus, lalu bertolak pinggang
dan melangkah beberapa tindak di samping kakeknya sambil melihat cakrawala malam. Angin semilir berdesir menyapa tengkuknya. Rambutnya yang mulai panjang, berderai dan berkibar-kibar dihembus angin. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.